Yuh, lu tahu nggak film yang ada cerita tentang farmasis? Kok tiba-tiba nanya itu sih? Iya, soalnya gue suka bingung sendiri. Kenapa ya, film kesehatan tuh banyak ceritanya tentang dunia kedokteran. Bahkan nih ya, drama Korea, kalau cerita tentang dunia kesehatan, di pihak kedokteran mulu. Ih, kesel tau. Apa profesi lain tidak menarik ya untuk dibuat drama? Heran gue. Kesel pokoknya. Santai dong, jangan marah-marah gitu. Nanti cepat keriput loh. Apa hubungannya? Gak nyambung ah lu. Jangan salah, ada hubungannya loh. Dengar ya, kemarahan itu dapat membuat otot-otot wajah menjadi tegang yang akan berubah menjadi kerutan keriput dari waktu ke waktu. Nah, ketika seseorang marah, hormon kortisol akan dikeluarkan oleh kelenjar adrenal dan akan menghambat produksi kolagen, yaitu unsur penting dalam penyembuhan kulit. Jika produksi kolagen melambat, juga dapat menyebabkan kulit lebih cepat keriput. Nah, gitu. Kan gua cuma sesekali marah, kan gak apa-apa. Ya ampun. Dan lu lucu tau. Jadi gimana? Lu tahu nggak film tentang farmasis? Kebetulan kita kan calon sarjana farmasi dan akan jadi apoteker di masa depan. Mesti tahu tuh film-film yang ada cerita tentang farmasisnya. Ada loh. Cuma gua nggak banyak tahu juga. Sejauh ini gua ingat ada 4 film yang bercerita tentang profesi apoteker. Bagus filmnya tuh. Nah, apa aja tuh filmnya? Coba ceritain sedikit. Nanti gua juga mau download filmnya. Nanti gua mau bagi-bagiin buat teman gua. Biar orang ini juga pada tahu profesi apoteker tuh seperti apa. Biar populer juga kan maunya. Iya dong, harus pokoknya. Oke, film pertama itu judulnya Better Living Through Chemistry tahun 2014. Film ini bercerita tentang seorang apoteker komunitas di kota kecil yang rajin dan juga bekerja dengan tulus. Ia tampak bisa menyelesaikan semua masalah di mata pasien dalam komunitasnya. Tetapi sebenarnya ia memiliki banyak masalah kehidupan yang tersembunyi dalam hatinya. Suatu hari saat ia sedang mengantar obat di malam hari, ia bertemu dengan seorang konsumen wanita. Lalu wanita ini mendekatinya dan juga merayunya untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan narkoba dan juga kriminalitas. Dan menariknya lagi, film ini merupakan film komedi Hollywood. Jadi selain komedi, film ini juga menceritakan bahaya yang dihadapi oleh farmasi komunitas dalam profesinya. Pokoknya film ini keren deh dan lu wajib nonton. Wah, lumayan seru deh kayaknya. Gua nggak sabar nih mau nonton langsung sendiri. Iya dong, pasti. Yang kedua, itu ada film yang berjudul Cake tahun 2014 juga. Jadi dalam film ini menceritakan kisah seorang wanita yang bernama Claire yang sudah menikah dan juga punya anak. Tetapi anaknya meninggal dalam sebuah kecelakaan yang juga membuat dirinya menjadi seorang disabilitas karena nyeri kronik. Dalam cerita ini diceritakan bahwa si Claire ini sering sekali mengunjungi farmasi komunitas di mana ia menembus obatnya. Jadi ketika si apoteker berbicara dengannya, si Claire ini jadi lebih terbuka dan juga lebih banyak menceritakan tentang kisah hidupnya kepada si apoteker. Film ini mendokumentasikan perjalanan penderita penyakit kronik dan bagaimana menderitanya pasien tersebut saat menahan rasa sakit. Film ini juga menceritakan bagaimana perasaan apoteker ketika menghadapi pasien demikian. Pokoknya film ini nggak kalah menariknya dari film yang pertama. Pokoknya kamu juga harus nonton, oke? Oke, tenang aja, gua nonton pokoknya. Yang ketiga itu ada film yang berjudul The Pharmacist. Pokoknya ini filmnya bagus banget, tahun 2010. Jadi film The Pharmacist ini merupakan film drama komedi Kanada, menceritakan tentang apoteker yang menderita narkolepsi dan seorang penjual narkoba. Nah, setelah menemui pujana hatinya, apoteker ini berusaha menemukan hidup baru dan ingin hidup sebagai orang yang baik, serta menolak aktivitas penjualan narkoba. Jadi film ini juga berhasil memenangkan penghargaan dan Audience Choice Award ketika dikeluarkan tahun 2010 di Edmonton International Film Festival. Pokoknya kamu harus nonton juga ini ya. Kemudian film terakhir yang gue tahu yang bercerita tentang farmasis yaitu film yang berjudul Don't Shoot the Pharmacist tahun 2008. Jadi film ini bercerita tentang kisah seorang apoteker yang ingin mencoba merasakan hidup di Brooklyn, New York. Ia berpraktek di sebuah apotek Goodyear Pharmacy dengan seorang asisten apoteker yang juga merupakan sahabatnya. Karena mereka berdua hidupnya bebas di Las Vegas dan juga sering bermain roulette, hari demi hari pun habis tanpa sebuah pencapaian.
Kedamaian mereka hancur ketika seorang pengguna obat OCD diperankan oleh Jason Simba masuk ke apotek pada malam hari dan menggunakan pistol untuk meminta obat. Film ini menggambarkan situasi kehidupan yang sering sekali harus dihadapi di Amerika Serikat dan bagaimana apoteker tersebut melepaskan diri dari masalah dan juga menyelamatkan nyawa sahabatnya. Pokoknya film ini juga bagus dan kamu juga harus nonton. Wah, makasih ya Ayu, lu udah mau merekomendasikan 4 film yang bercerita tentang farmasis. Gua pasti nonton kok. Dan juga bakal ajak teman-teman gua yang lain buat nonton, supaya mereka juga lebih mengenal peran farmasis, serta termasuk suka dan dukanya selama menjalani profesi apoteker. Makasih sekali lagi. Yap, sama-sama Wanda.